1. Ekosistem adalah interaksi yang terjadi di sebuah lingkungan tertentu yang terjadi antara A. Karnivora dan herbivora, B. Makhluk hidup dan benda mati, C. Pemangsa dan tumbuhan, D. Makhluk hidup dan pepohonan. 2. Kumpulan dari beberapa individu sejenis yang menempati suatu lingkungan tertentu dinamakan A. Habitat, B. Ekosistem, C. Populasi, D. Komunitas. 3. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk bisa bertahan dan memenuhi kebutuhannya. Lingkungan yang berupa benda mati dinamakan lingkungan, A. Abiotik, B. Biotik, C. Atmosfer, D. Biosfer. 4. Berikut ini yang merupakan contoh hewan yang memakan tumbuhan adalah A. Tikus, ayam dan kucing, B. Kelinci, marmut dan anjing, C. Kambing, rusa dan buaya, D. Kuda, sapi dan kerbau. 5. Hewan yang memakan daging dinamakan A. Herbivora, B. Karnivora, C. Omnivora, D. Insektivora. 6. Hubungan saling menguntungkan antara dua makhluk hidup dinamakan simbiosis, A. Mutualisme, B. Komensalisme, C. Organisme, D. Parasitisme. 7. Benalu yang hidup di atas pohon mangga dapat menyebabkan pohon mangga menjadi kering, layu bahkan mati. Hubungan benalu pada pohon mangga ini dinamakan simbiosis, A. Mutualisme, B. Komensalisme, C. Organisme, D. Parasitisme. 8. Contoh simbiosis komensalisme terjadi antara A. Kutu rambut dan manusia, B. Tali putri dan tumbuhan inangnya, C. Bunga anggrek dan pohon inangnya, D. Kerbau dan burung jalak. 9. Hubungan kupu-kupu dan tanaman bunga termasuk contoh simbiosis mutualisme. Kupu-kupu mendapatkan keuntungan bisa menghisap madu atau nektar bunga. Sedangkan tanaman bunga, A. mengalami kerugian karena sari makanannya habis, B. terbantu dalam proses penyerbukan, C. bunga akan layu karena diinjak-injak kupu-kupu, D. tidak mendapat untung dan tidak mendapat kerugian. 10. Hubungan nyamuk dengan manusia bisa dikategorikan sebagai simbiosis parasitisme, di mana nyamuk mendapatkan keuntungan bisa menghisap darah manusia, sedangkan manusia bisa A. menjadi semakin sehat karena gigitan nyamuk, B. mendapatkan kekebalan setelah digigit nyamuk, C. tidak mampu bergerak dan bernafas setelah digigit, D. mengalami gatal-gatal dan terserang penyakit. 11. Penggunaan properti pada tarian daerah di antaranya bertujuan untuk A. mempersulit gerakan tarian, B. membuat tarian menjadi nampak lebih indah, C. membuat penari lebih lincah bergerak, D. membuat tarian menjadi semakin lama. 12. Tari merak adalah tarian dari daerah Jawa Barat yang menggunakan banyak properti. Properti di bawah ini yang tidak digunakan pada tari merak adalah A. sampur, B. pedang, C. sayap, D. mahkota.
13. Tarian daerah di bawah ini yang menggunakan properti berupa kipas adalah A. Tari Gandrung dari Lombok, Tari dari Legong Bali dan Tari Kipas Pakarena dari Sulawesi Selatan, B. Tari Jaipong dari Jawa Barat, Tari Serimpi dari Yogyakarta dan Tari Gambiong dari Jawa Tengah, C. Tari Merak dari Jawa Barat, Tari Tiring dari Sumatera Barat dan Tari Reok dari Jawa Timur, D. Tari Topeng dari Jakarta, Tari Kuda Gepang dari Kalimantan Selatan, Tari Pendat dari Bali. 14. Indonesia merupakan negara yang berada di daerah tropis dengan tanah yang subur. Sehingga sebagian besar penduduknya bermata pencaharian dengan A. Mendirikan pabrik, B. Mencari ikan, C. Budidaya susu, D. Bercocok tanam. 15. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari ribuan pulau. Hal ini menyebabkan terciptanya A. Jumlah penduduk yang sedikit, B. Suku dan ras yang sejenis, C. Pertikaian antar daerah, D. Keanekaragaman suku, ras dan budaya.